untuk mencapai Championship League itu bukan suatu hal kecil buat kami. Kita bisa ajak mudah-mudahan Oxford United Championship League ini, tim ini bisa main ke Indonesia dan bertanding dengan Wah, tim lain seru, di seru. liga-liga Indonesia, bahkan bisa juga main dengan timnas, ya kan? Salah satu pemilik klub sepak bola Oxford United yang kini berada di Liga Championship Inggris, Anindya Bakri mengatakan ia ingin tim Oxford bisa bermain dengan timnas Indonesia. Bagaimana pengalaman Anin mengurus Oxford United dan apa cita-citanya untuk klub yang dimilikinya bersama Erick Thohir ini? Berikut wawancara jurnalis senior Apni Jayaputra dengan Presiden Direktur dan CEO Bakrian Brothers ini. Kemarin kita ngeliat ya, setelah Oxford United melawan Bolton 2-0 menang, Anda begitu bersemangat. Jadi sebenarnya ini sesuai nggak Pak Anin dengan ekspektasi Pak Anin, Oxford itu menuju divisi Championship? Pertama-tama, untuk mencapai Championship League itu bukan suatu hal kecil buat kami, karena butuh waktu 5 tahun. 3 tahun waktu itu saya dan Pak Erik sebagai minoritas dari sisi pemegang saham, dan pemegang saham lainnya kebetulan dari ASEAN juga, dari Iya. Asia Tenggara, dari Vietnam dan Thailand, dan 2 tahun sebagai mayoritas. Jadi ini tidak seperti membalikan tangan. Apalagi nomor 2, Championship League itu berdasarkan data adalah liga nomor 5 terkompetitif di dunia. Jadi walaupun Liga 2-nya Inggris, tapi nomor 5 di dunia paling kompetitif. Karena banyak sekali klub-klub IPL ya datangnya mau nggak mau mesti dari Championship League dan sebaliknya kalau terrelegasi pada ke Championship League. Jadi sangat kompetitif. Nah, bahkan kita Oxford United sudah 25 tahun, seperempat abad tidak pernah di Championship League. Jadi untuk kita bisa membalikkan itu semua, itu perlu kerja keras dan alhamdulillah hasilnya baik. Dan pada waktu di final tersebut, sayang saya tidak bisa hadir secara fisik, tapi Pak Erik hadir. Iya, Bolton bukan petarung yang mudah. betul. Mereka mengalahkan kita banyak waktu di season, tapi kita fokus kepada pelatih, fokus kepada pemain-pemain muda, memberikan dukungan secara psikologis, dan karena di Wembley ya mereka keluar dengan all out. Nah, inilah yang membuat kita bangga apa yang kita bangun dari sisi on the pitch, maksudnya di dalam lapangan maupun off the pitch, akhirnya semua menjadi suatu hasil. Setelah masuk divisi Championship, ini Nih, Oxford mau kemana? United. Minum dulu. Gelasnya boleh tuh Pak. Ini Boleh ya, Oxford gelasnya. United ini mau kemana nih Pak? Kita dibawa kemana oleh Pak Anin dan Pak Erik? Manajemen bisnis apapun tuh nggak pernah gampang, apalagi bicara mengenai football club. Ya. Apalagi football club yang di Liga 3 mencoba ke Liga 2 dengan harapan-harapan besar lainnya. Iya. Nah, yang kedua, olahraga itu kan dimensinya banyak. Bukan saja on the pitch, tadi kita bicara maksudnya di lapangan. Tapi kita mesti memikirkan semuanya yang berhubungan dengan off the pitch sampai kepada komersil, supaya ada keberlanjutan. Karena umumnya olahraga termasuk sepak bola itu baru mendapatkan sustainability secara finansial itu ketika sudah jadi brandingnya, sudah jadi supporternya yang loyal dan banyak, ya kan? Dan juga performance-nya benar-benar bisa membuat sponsor makin banyak yang datang. Nah, ini benar-benar banyak sekali yang mesti dilakukan. Nah, jadi target kita ialah 5 tahun naik ke Championship League. Saya rasa tidak muluk-muluk. Kalau kita mau naik kelas juga butuh waktu 5 tahun. Dan lebih baik kita tidak buru-buru membangun suatu fondasi, bahkan kita juga ada ambisi
bahwa dalam 5 tahun itu bisa membuat suatu stadium yang diinginkan, ya yang nantinya menjadi stadium yang salah satu paling berkelanjutan secara bukan hanya finansial, tapi juga secara lingkungan hidup. Jadi the first net zero stadium. Nah, di mana Indonesia boleh berbangga? Ya kan kalau kita berhasil di kandang sendiri, oke. Tapi berhasil di kandang negara lain juga bagus, apalagi membawa nama baik Indonesia. Ya kan? Bukan saja dari shareholdernya, tapi ya sama dengan sahabat-sahabat kami yang juga investasi di klub bola di tempat lain, ya disampaikan maupun tidak disampaikan langsung dan tidak langsung, orang akan bertanya-tanya, Ya, betul. ini ada apa secara ekonomi, secara kultur, sehingga Yes. kita datang jauh-jauh ke sini. Nah, tentu nanti kita bisa bicarakan di Liga Inggris, itu ada peraturan. Kalau misalnya negara yang ingin mengirim pemainnya, boleh saja tapi mesti top 50 FIFA. Itu kompetitifnya. Kecuali ada yang namanya homegrown atlet. Artinya memang sudah bermain di Liga Eropa lainnya dalam Ya. waktu 2-3 tahun. Jadi memang sangat terpilih. Tapi mimpi saya dan PR juga mengatakan tidak selamanya kita pengen selalu di atas top 50 juga kan FIFA. Dan tidak selamanya pemain-pemain Indonesia tidak bermain di Liga Eropa lainnya selama sudah 2-3 tahun sebelum ke Liga Inggris. Iya. Jadi itulah mimpi besarnya. Iya, memang harus diberikan pengetahuan ke publik, terutama di Indonesia, karena mengingat beberapa kepemilikan klub sepak bola itu dimiliki oleh perorangan dan grup-grup bisnis di Indonesia. Tetapi ekspektasi warga Indonesia, masyarakat tentu saja bahwa semua klub-klub ini dimiliki ini juga memiliki kebermanfaatan buat Indonesia. Saya Ya. katakan tadi ada faktor yang technical mungkin dari sisi pemain, tetapi juga hal yang di luar itu non technical seperti rebranding Indonesia, pariwisata dan lain-lain. Ini dalam konsep Pak Anin nanti gimana Pak? Itu harus karena kita istilahnya ngapain jauh-jauh kita berusaha di Inggris kalau misalnya tidak ada manfaatnya buat Indonesia kan. Betul. Nah, manfaatnya sangat banyak sekali dari yang komersil sampai juga kepada ya mengangkat nama baik Indonesia lah di dunia internasional. Kalau komersil ya intinya kalau kita bisa menciptakan suatu perusahaan yang secara finansial maju, tentu kita bisa selalu mengedepankan ikon-ikon Indonesia di dalam upaya-upaya kita. Yang paling gampang misalnya dari sisi ini emblem di depan sponsornya kan kenapa tidak kita kalau sudah mayoritas, ya kan? Ini masalah siapa dan kapan saja. Apakah itu Wonderful Indonesia, apakah itu brand ini salah satu perusahaan Indonesia atau apapun yang tentu akan membawa awareness untuk khalayak bukan saja Inggris tapi kalau di Championship League dunia untuk melihat Indonesia sendiri. Dan yang kedua juga selain daripada komersil dari sisi kemampuan teknis sepak bolanya sendiri, walaupun tadi untuk bermain di skuad utama membutuhkan top 50 status top 50 di FIFA maupun sudah homegrown 2-3 tahun, tapi tidak mencegah untuk adanya pengiriman atlet-atlet di akademi daripada Oxford ini sendiri. Iya. Nah, akademinya ini kan juga sangat baik dan menghasilkan banyak pemain-pemain yang sekarang berada untuk memperkuat Oxford United di Winning 11 ini. Pak, saya kalau ngelihat kita coba lihat regulasi FA. Kalau kita lihat sekarang susunan tim kelas satunya itu masih mayoritas dari Britania Raya, ya England, Wales, Skotlandia, Irlandia. Hanya saya lihat di daftar terakhir ada Portugal, Jamaika, Spanyol ya Pak ya, yang di luar di luar UK. Nah ini nanti
untuk strategi transfer pemain dan kan ini kan harus bertahan di divisi championship nih, target nih di tahun ini. Tentu kita tidak ingin dia turun ke bawah. Itu strateginya yang kepikiran oleh Pak Anin dan Pak Erik sebagai pemilik ini di divisi championship nanti seperti apa, Pak? Nomor satu, kita mesti bikin klub bola ini sustainable. Artinya pendapatan dan juga pengeluaran sebisa mungkin bisa ditanggungjawabkan. Karena percuma untuk kita hire, beli, loan atlet-atlet sepak bola kalau misalnya betting ini hanya bisa bertahan 1 tahun. Jadi mesti dipastikan fokusnya ialah bagaimana bisa meningkatkan competitiveness dengan memberdayakan manajer kita untuk berpikir jernih. Karena tidak semua klub bola itu dengan serta-merta pemain-pemain yang handal bisa sukses. Tapi sebaliknya, pemain-pemain sukses itu bisa datang dari akademi. Bisa datang juga dari bagaimana pelatih melatih dan juga mengatur strategi. Nah, tapi bagaimana kenapa saya sampaikan bisa makan waktu sampai 5 tahun seperti kita naik ke championship ialah kita mesti memperkuat timnya, memperkokoh manajerialnya. Nah, karena kan di balik suatu kesuksesan suatu tim itu banyak sekali. Sampai seperti kita lihat ya tentunya tim dokternya, sport science, fisioterapis dan lain-lain. Jadi banyaklah ininya. Iya, variabelnya banyak ya Pak Anin ya. Ya betul. Pak Anin, Indonesia itu terkenal sebagai basis penonton liga seluruh sepak bola seluruh dunia, dia paling besar. Ini strategi Oxford United untuk memperbesar fanbase di Indonesia-nya seperti apa nih Pak Anin? Kan kemarin waktu menang ya Pak Anin memberikan, ayo yang dari Indonesia kita beri semangat untuk sama-sama menjadi penonton setianya, fanbase setianya Oxford United. Ya pertama-tama pemirsa Indonesia harus melihat adanya keterkaitan antara Oxford United dengan Indonesia. Dan yang kedua mesti juga bisa nonton di TV atau online. Iya. Ya kan? Nah, menariknya dengan Championship League, kesempatan itu semakin besar. Kesempatan menonton, ya kan? Iya. Membuat harusnya ikatan Oxford United dengan Indonesia akan semakin besar di Championship League. Iya. Tentu kalau udah masuk IPL itu udah liga lain lagi lah. Nah, kami juga akan mengadakan upaya-upaya seperti latihan bersama atau ada friendly match. Iya. Kebetulan kan pas waktu lagi summer atau lagi berhenti musim kan banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya kan? Nah, jadi saya rasa sih itulah yang kami harapkan. Dan juga banyak sekali pertukaran pemain walaupun belum menjadi the winning 11, the starting lineup. Tapi bukan berarti nggak bisa kan. Bisa di akademinya, ya kan untuk pemain muda bisa latihan, Garuda muda, ya kan bisa friendly matches juga dengan tim-tim di Inggris. Tapi pada intinya untuk membawa fans club yang ini mesti kelihatan relevansinya antara Oxford dan Indonesia. Dan sempat kita berpikir, tapi mungkin minggu depan kita bisa ajak mudah-mudahan Oxford United Championship League ini, tim ini bisa main ke Indonesia dan bertanding dengan seru. Di liga-liga Indonesia, bahkan bisa juga main dengan timnas, ya kan? Itu juga akan membawa branding itu sendiri kan. Kan akan lebih mudah kalau misalnya kita miliki untuk hadir di Indonesia daripada kita mengundang tim lain yang kita tidak dapatkan kan. Demikianlah wawancara kami dengan Anindya Bakri, salah satu pemilik Oxford United. Kita akan bertemu lagi dalam perbincangan lainnya bersama tokoh lainnya. Terima kasih Anda sudah menyimak. Jangan lupa subscribe YouTube kami TV1.ai. Saya Anya, presenter kecerdasan buatan dari TV1.ai. Sampai jumpa.